khamar di rumah mereka hempaskan keluar, sampai diriwayatkan kota Madinah tergenang oleh khamar-khamar tersebut. Sebagian orang ketika akan meninggalkan suatu keyakinannya berat, kebiasaannya berat. Ambo Ustaz pada baca rai rokok, biar baca rai bini. Lihat kebiasaannya minum khamar, tapi ketika Rasulullah yang mengharamkan melalui perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pilihan lain. Patuh sepatu-patuh. Ini yang cinta itu. Ini yang cinta itu. Melawan keinginan hati, melawan pertarungan akal. Tidak kamati wa meninggal wala candu. Tidak. Mereka tinggalkan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya begitu cinta kepada para sahabat. Bihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Amma ba'd fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sampai detik ini Allah masih izinkan kita untuk beribadah kepadanya. Banyak orang semakin tua, semakin mudah kakinya ke lapau, tambah bare kakinya ke masjid. Alhamdulillah, Allah ringankan kaki kita, Allah kuatkan iman kita, Allah berikan kemudahan sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki ke masjid. Dan masih banyak orang-orang yang Allah cabut nikmat beribadah kepadanya. Semakin tua, semakin dipersulit untuk ibadah. Saya pernah ketemu orang, kenapa tidak sholat-sholat lagi? Saya bernajis Ustaz. Saya sakit ambeien. Sehingga sudah 10 tahun tidak sholat. Lihat bagaimana pentingnya ilmu bagi diri kita. Saya juga pernah ketemu bapak-bapak umur 90 tahun lebih. Saya tanya, tidak sholat Jumat Pak? Awak jalan tak kue lah Ustaz. Yang mantan ke masjid tak ada, anak tak ada yang sholat, cucu tak ada yang sholat. Boleh ya sebillah. Bersyukur kita kepada Allah. Allah masih beri kekuatan, Allah masih beri kesehatan, Allah masih beri penglihatan, pendengaran, iman dan Islam yang tertancap di dalam jiwa kita. Sehingga sampai detik ini, di sisa-sisa umur kita ini, menjelang kita wafat, Allah masih mudahkan kita beribadah kepada-Nya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan tersebut. Allah kuatkan iman yang ada di dalam hati kita. Allah suburkan dan Allah biarkan dia terus berkembang sampai akhir hayat kita. Dan kita berharap kepada Allah sebagaimana yang Allah perintahkan kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati, janganlah kalian wafat melainkan di dalam Islam. Semoga Allah berikan kita husnul khatimah dan keistiqomahan. Allahumma amin. Salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurah buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan suri tauladan dan ikutan bagi kita semua. Siapa yang menginginkan kebahagiaan hidup di dunia, kebahagiaan hidup di akhirat, siapa yang menginginkan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di telaga beliau, apakah di padang mahsyar atau nanti di dalam surga Firdaus, maka hendaklah dia mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan hidayah bagi kita semua, sehingga benar-benar kita bisa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali Allah kumpulkan kita di masjid yang sama-sama kita cintai ini dalam rangka beribadah tentunya, dalam rangka menjemput hadiah pahala dan kemudahan dari Allah. Siapa yang menunggu datangnya waktu salat, mulai Bapak Ibu habis salam tadi, selesai salat sunat, kemudian awak mendengar kajian sampai azan, awak dicatat dalam keadaan salat. Pahalanya seperti orang salat sampai salat nanti ditegakkan lagi. Mudah, sekedar duduk, sekedar meluangkan waktu, tapi Allah berikan hadiah yang besar. Begitu juga Allah mudahkan kita untuk mengulang-ulang kaji balik, sehingga apa? Kok lupa diingat balik, kok lah mulai kabur dijapui balik sampai jaleh. Kalau sebelumnya alun dapat hidayah, mudah-mudahan dapat hidayah. Mudah-mudahan kita bisa menggabungkan beribadah, belajar, kemudian mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas sedikit hakikat kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilayya min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian, tidak beriman kalian, sampai aku, kata Rasulullah, lebih dia cintai daripada siapa? Daripada orang tuanya. Daripada siapa? Daripada anak-anaknya. Daripada siapa? Daripada manusia sekalian. Kita bersangatan cinta kita kepada anak-anak kita. Kita juga cinta kepada orang tua kita. Maka seseorang belum sempurna imannya sampai dia mencintai Nabi melebihi kecintaannya kepada ayahnya, kepada ibunya, kepada putra dan putrinya. Bahkan kata Rasulullah, kalau ada yang lebih dia cintai manusia dibandingkan orang-orang yang tadi, wajib bagi dia mencintai Rasulullah melebihi hal itu. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku mencintaimu melebihi dari ayahku, ibuku, melebihi dari anakku, istriku, kecuali diriku sendiri." Artinya, aku masih lebih cinta kepada diriku dibandingkan dirimu ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Belum wahai Umar, belum. Sampai engkau mencintaiku melebihi kecintaanmu kepada dirimu sendiri. Maka apa kata Umar bin Khattab? Sekarang ya Rasulullah, aku mencintaimu melebihi kecintaanku kepada diriku sendiri. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sekarang wahai Umar, baru benar kecintaanmu kepada aku. Inilah hakikat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dibuktikan oleh orang-orang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang ibu, dia pergi ke perbatasan Madinah menunggu pasukan perang pulang. Maka semua orang berkumpul mencari-cari keluarganya. Maka dicari-cari. Maka dia bertanya kepada orang, "Mana Rasulullah? Mana Rasulullah? Apakah Rasulullah masih hidup? Apakah Rasulullah sudah meninggal?" Dia cemas. Jangan-jangan Rasulullah terbunuh dalam peperangan. Khawatir, dia pucat pasi. Bertanya, "Mana Rasulullah?" Tidak juga nampak Rasulullah. Lalu datang orang, "Wahai ibu, ayahmu meninggal ketika di dalam peperangan." Dia mengucapkan kalimat istirja, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Kemudian dia cari lagi, "Mana Rasulullah?" Tidak nampak juga. Kemudian orang mengatakan, "Wahai ibu, suamimu meninggal."
Kemudian dia mengucapkan kalimat istirja, dicarinya lagi, masih khawatir. Kemudian ada yang mengatakan, wahai ibu, saudaramu meninggal. Dia tetap mencari Rasulullah SAW sampai dia lihat Rasulullah SAW selamat. Kemudian apa katanya? Semua musibah, meninggalnya bapakku, meninggalnya suamiku, meninggalnya saudaraku, ringan kalau seandainya Rasulullah SAW masih hidup. Kecintaan yang luar biasa kepada Rasulullah SAW. Begitu juga dengan sahabat. Ketika terjadi perperangan Uhud, ketika Rasulullah SAW terpanah kaki beliau, patah gigi beliau, dan saat orang-orang kafir menghujankan panah dan tombaknya kepada Rasulullah SAW, para sahabat berhamburan melindungi Rasulullah. Ada yang menjadikan dadanya sebagai tameng, ada yang menjadikan perutnya sebagai tameng, ada yang menjadikan punggungnya sebagai tameng. Semuanya untuk melindungi Rasulullah SAW. Kecintaan melebihi kecintaannya kepada dirinya sendiri. Kaum muslimin Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kecintaan yang seharusnya diberikan oleh seseorang yang dia bersyahadat wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Kemudian diriwayatkan oleh sahabat sebuah hadis yang sahih. Diceritakan Rasulullah SAW dan para sahabat berjalan di depan sebuah pohon kurma. Tiba-tiba terdengar tangisan. Para sahabat bingung, siapa ini yang menangis? Maka Rasulullah SAW berjalan ke pohon kurma ini. Ternyata yang menangis ini pohon kurma. Siapa yang membuat pohon kurma ini bisa menangis? Allah. Allah perdengarkan kepada para sahabat. Kemudian Rasulullah peluk pohon ini. Kemudian dia berhenti menangis. Apa kata Rasulullah? Tahukah kalian kenapa pohon kurma ini menangis? Sesungguhnya dia rindu kepadaku. Kalau aku tidak memeluknya, maka dia akan menangis sampai hari kiamat. Lihat, rindu yang seperti apa ini yang dimiliki oleh sebatang kurma. Kalau tidak dipeluk oleh Rasulullah, dia akan menangis sampai hari kiamat. Kerinduan yang luar biasa. Apa sebabnya? Sebelum Rasulullah dibuatkan mimbar oleh para sahabat, Rasulullah berceramah dengan bersandar di pohon kurma ini, memberikan khutbah, memberikan ceramah dengan bersandar di pohon kurma ini. Setelah dibuatkan oleh para sahabat, Rasulullah tidak lagi berceramah di sana, tidak lagi mendatangi pohon kurma ini. Dia rindu mendengar suara Rasulullah. Dia rindu dengan belayan Rasulullah SAW, sehingga dia menangis seperti anak kecil yang kehilangan ibunya. Kalau tidak dipeluk, dia menangis sampai hari kiamat. Maka apa kata Hasan Al-Basri? Wahai kaum muslimin, kalian yang mengatakan cinta kepada Allah, kalian yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasulullah, kalian yang bersaksi kepada Nabi Muhammad SAW, sudahkah timbul di dalam hati kalian rasa rindu kepada Rasulullah SAW? Sudahkah pernah timbul cinta kepada Rasulullah SAW, berangan-angan ingin bertemu dengan Rasulullah, berangan-angan ingin berkumpul bersama Rasulullah di telaganya, rindu yang mendatangkan cinta? Sudahkah hadir rindu itu di dalam hati kita? Karena rindu tidak akan pernah hadir kecuali cinta telah lahir di dalam jiwa. Sudahkah kita memiliki cinta kepada Rasulullah SAW, kemudian rindu senantiasa menyebut namanya SAW, berselawat kepadanya setiap hari, senantiasa berharap berjumpa dengannya,
senantiasa ingin membaca hadis-hadisnya, senantiasa ingin menjalankan sunnahnya. Kenapa? Apa kata Rasulullah? Bersabarlah. Aku tunggu kalian di telaga aku. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata para ulama? Jika benar kalian cinta kepada kekasih kalian, maka kalian akan menyebut namanya setiap hari. Maka kalian akan rindu kepadanya. Maka kalian akan mencintai apa yang dia cintai. Maka kalian akan membenci apa yang dia benci. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana hakikat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan itu adalah tanda sempurnanya iman. Dan itu adalah tanda kita bersahadat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pertanda kita umat Islam. Karena hanya umat Islam yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara yang dijelaskan oleh para ulama, hakikat cinta itu tergambar dalam sikap kita. Karena setiap orang bisa saja dia mengatakan aku cinta, aku cinta. Setiap orang bisa saja mengatakan aku kekasih Laila. Jadi ada di sebuah tempat ada wanita cantik namanya Laila. Setiap orang mengaku Laila itu kekasih. Akan tetapi Laila tidak mengakui. Begitu juga ketika kita mengatakan Habibina, kekasih kami. Apakah Rasulullah memang mengakui kita kekasih? Maka tentu saja cinta memerlukan bukti. Maka cinta memiliki hakikat. Maka apa di antara hakikat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja hadis yang dia adalah kuat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wajib kita terima. Apakah hadis itu bertentangan dengan logika kita? Rasul-rasulnya tidak mungkin ada azab kubur. Wak cibo galima tidak ada apa-apa. Malu mungkin ada hari kiamat. Malu mungkin Nabi Isa itu turun. Malu bisanya naik ke langit. Ini dia semua hadis. Walaupun bertentangan dengan logika kita, walaupun bertentangan dengan keyakinan kita, kalau dia sahih, maka tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan semua yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah yang menjaminnya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak keluar dari mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berdasarkan hawa nafsunya. Tidak pernah ada ceritanya Nabi Muhammad itu mengeluarkan syariat agama ini berdasarkan hawa nafsunya. Apa kata Allah? Illa wahyu yuha. Kecuali itu adalah wahyu dari kami, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keluar dari mulut Nabi Muhammad adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu Quran maupun hadis. Makanya ini dipraktekkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan orang-orang kafir Quraisy. Wahai orang-orang kafir Quraisy, bagaimana pendapat kalian kalau aku katakan di balik bukit ini ada tentara yang akan menyerang kalian? Kami percaya engkau al-amin, tidak pernah berdusta, engkau terpercaya. Apa kata Rasulullah? Aku baru saja tadi malam melaksanakan Isra dan Mi'raj. Ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratil Muntaha. Padahal tadi mereka sudah mengatakan engkau tidak pernah berdusta. Tapi ketika Rasulullah menyampaikan Isra dan Mi'raj, apa kata mereka? Engkau gila, engkau majnun, engkau orang yang pendusta, engkau orang yang kena sihir. Mereka tinggalkan Rasulullah SAW dengan caci maki. Engkau dukun, engkau penyihir dan segala macam. Kemudian mereka mendatangi Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, lihat sahabatmu. Siapa? Muhammad SAW. Ada apa dengan Muhammad?
Dia mengatakan bahwasannya dia telah melaksanakan Isra dan Mi'raj dalam satu malam. Maka apa kata Abu Bakar radhiyallahu anhu? Kalau seandainya Muhammad mengatakan yang lebih tidak masuk akal daripada itu, sungguh aku tidak ada sedikit pun keraguan. Aku yakin dengan seyakin-yakin. Makanya Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq, yaitu yang membenarkan. Sedikit pun tidak ada keraguan pada diri Abu Bakar terhadap perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apapun hadis-hadis yang kuat disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajib kita menerimanya. Kenapa? Allah yang menjaminnya. Allah yang mengatakannya bahwasanya Nabi Muhammad itu tidak pernah berdusta, tidak pernah berdasarkan hawa nafsunya. Bahkan Allah katakan, kalau engkau berkhianat, kami putus berat nadimu ya Muhammad. Kaum muslimin Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kalau itu dari Nabi, terima. Kalau itu dari Nabi, benarkan. Kalau tidak sesuai dengan logika kita yang buang. Kalau tidak sesuai dengan perasaan kita yang dicampakkan. Kenapa? Hadis Nabi akan berlaku sampai hari kiamat. Kaum muslimin Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'atuhu fi ma amara. Mentaati apa yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hakikat cinta tentu patuh kepada orang yang kita cintai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul." Hai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. May yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, sungguh dia telah taat kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan-jaminan yang luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dijamin surga, diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Ala siratim mustaqim. Engkau ya Muhammad benar-benar di atas jalan yang lurus. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau ya Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang agung. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutusmu ya Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang dibawa oleh Nabi Muhammad, terima semuanya. Apa saja yang beliau larang, tinggalkan semuanya. Jaminan dari Allah. Seorang nabi, seorang rasul, utusan Allah, seorang yang maksum, benar-benar Allah perlihatkan kepadanya surga dan neraka, benar-benar Allah berikan syariat ini kepadanya, lalu kita tidak patuh kepadanya. Sama kita dengan menentang Allah. Allah turunkan Rasul, kita tidak mau menerimanya. Persis seperti orang-orang kafir ketika diturunkan Nabi, apa kata kaum Nuh? Kenapa tidak malaikat yang turun? Kenapa harus kamu? Banyak Nabi dibegitukan. Kenapa harus kamu? Kenapa tidak malaikat? Kalau benar engkau Nabi, coba minta kepada Allah azabkan. Lihat bagaimana Allah hancurkan kaum-kaum terdahulu disebabkan mereka tidak patuh kepada Rasul-Rasulnya. Kaum muslimin Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat bagaimana bentuk kepatuhan para sahabat. Di zaman Rasulullah SAW ketika di Madinah, orang-orang di Madinah itu kebiasaannya orang-orang baik di masa kafirnya, dan sebagian ketika sudah masuk Islam tidak bisa lepas dari yang namanya khamar, minuman yang memabukkan. Kalau bahasa wae cuci mungkonyo jo khamar ko pagi. Tidak laki-laki namanya kalau tidak punya khamar. Di rumah mereka punya khamar.
Bahkan pernah salah seorang sahabat sholat dalam keadaan mabuk. Khamar sudah menjadi ciri khas, sudah menjadi darah daging. Lah dari kenteknya minum khamar. Kemudian Allah turunkan ayat yang mengharamkan khamar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada para sahabat. Apa jadi Bapak Ibu? Khamar sudah menjadi darah dagingnya. Ya. Ketika Rasulullah sampaikan, apa jawab mereka? Apakah mereka mengatakan tidak bisa do Nabi? Lah menjadi darah daging. Tidak bisa do Nabi. Kalau tidak minum tu awak model orang bunuh. Ya, tidak. Apa kata mereka? Sami'na wa ata'na. Mereka patuh, kami dengar ya Rasulullah, kami mentaatinya. Maka mereka buang khamar-khamar ini ke jalan-jalan. Lai dojo, lai khamar di rumah mereka hempaskan keluar. Sampai diriwayatkan kota Madinah tergenang oleh khamar-khamar tersebut. Sebagian orang ketika akan meninggalkan suatu keyakinannya berat, kebiasaannya berat. Ambo Ustaz pada baca rayu rokok, biar baca rayu bini. Lihat, kebiasaannya minum khamar, tapi ketika Rasulullah yang mengharamkan melalui perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pilihan lain. Patuh sepatuh-patuh. Ini yang cinta itu. Ini yang cinta itu. Melawan keinginan hati, melawan pertarungan akal. Lain tak kamati wa meninggalkan wala candu. Enggak. Mereka tinggalkan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya begitu cinta kepada para sahabat. Kemudian kisah yang kedua, kisah ibu-ibu. Bagaimana orang Arab dahulu pakaian mereka bukan jilbab Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang mengecek pakaian orang Arab kafir Quraisy itu jilbab, salah. Jilbab bukan budaya Arab, enggak. Pakaian Arab itu model apa Ibu? Ada Bapak Ibu celiak tarian perut, ya. Itulah pakaian orang Arab. Sampai mereka memiliki pasar untuk menjual perempuan. Terbayang bagaimana pakaiannya Bapak Ibu. Sampai di zaman Arab itu sebelum Islam datang, mereka memiliki rumah-rumah yang mereka cat kuning atau mereka kasih bendera. Ya, siapa saja boleh laki-laki datang ke rumah itu. Sampai satu perempuan berhubungan dengan 7 laki-laki. Nanti dia hamil, dia datangi yang 7 laki-laki tersebut, kemudian dia tunjuk, engkau bapaknya. Waliyahzubillah. Ini wanita di zaman kafir Quraisy, di zaman jahiliyah. Kemudian Allah turunkan syariat hijab. Allah turunkan syariat ya ayuhan nabi kullil azwajina wa banatika walin nisa'il mu'minin waghdhuna 'alaihinna min jalabibihinna. Wahai nabi, katakan kepada istrimu, anak perempuan, istri-istri kaum muslimin, hendaklah mereka menjulurkan jilbabnya sampai ke dadanya. Maka apa yang dilakukan oleh kaum muslimah? Apakah mereka mengatakan ya Rasulullah, angik ya Rasulullah? Mayang angik kira-kira di siku atau di Makkah atau Madinah Pak Ibu? Angik sinannya. Kemudian apakah mereka mengatakan ya Rasulullah, kalau pakai jilbab kami payah mencari kerajo, payah dapat jodoh? Apakah mereka mengatakan itu? Ya Rasulullah, sudah budaya kami terbuka, susah bagi kami untuk tertutup. Enggak. Ketika itu datang dari Rasulullah, disampaikan kepada suaminya, disampaikan kepada bapaknya, suami dan bapaknya menyampaikan ke rumahnya. Apa tindakan mereka? Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuh. Maka semuanya menutup tubuh mereka dengan kain. Sampai-sampai yang miskin tidak ada kainnya, dia ambil kain penutup jendelanya. Sampai-sampai yang lebih miskin ada sisa-sisa pelana, kain menutup pelana kuda suami mereka, mereka ambil kain, mereka lilitkan ke tubuhnya. Kenapa? Perintah Rasulullah. Perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Setiap umat kau pasti masuk surga, dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa man aba.
Kecuali siapa? Yang enggan, yang ndak niyo, yang ndak namu masuk surga. Maka bertanya para sahabat, "Qila ya Rasulullah, wa man ya'ba?" Ya Rasulullah, ada dulu orang ndak niyo masuk surga. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Man ata'ani dakhala al-jannah, wa man asani faqad aba." Siapa yang taat kepadaku, itu yang kujamin surga. Siapa yang melawan, yang durhaka, itulah orang yang enggan, yang tidak niyo masuk ke dalam surga. Maka jaminannya oleh Rasulullah bagi orang-orang yang taat. Ambo lai tahu ko perintah Nabi, ya Ustaz. Ambo lai tahu ko perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi baal, Ustaz. Ya, baal. Ini berarti tidak taat. Kalau taat dijamin surga oleh Allah. Kalau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bukti cinta meninggalkan apa yang dilarang oleh orang yang kita cintai. Apalagi yang melarang itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita mengatakan kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang dilarangnya tinggalkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kisah menggambarkan bagaimana seseorang ketika tidak mendengarkan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kejadian ketika perang Uhud. Perang Uhud adalah balas dendam. Dalam perang Badar orang-orang kafir Quraisy kalah. Kemudian dalam perang Uhud ini, di bukit Uhud Rasulullah menerapkan strategi. Diletakkan di bukit, ya, para pemanah yang Rasulullah kumpulkan. Apa kata Rasulullah? Jangan kalian turun satu orang pun, baik menang ataupun kalah, tetap di sini, jangan turun. Ini larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan turun. Maka terjadi perperangan. Orang-orang kafir Quraisy terdesak, dikejar oleh kaum muslimin. Melihat hartanya banyak berlimpah, kemudian mereka sudah lari tunggang langgang. Orang yang berada di atas bukit tadi lupa dengan perintah Rasulullah. Diingatkan, kenapa kalian turun? Kita bantu kawan-kawan kita memungut harta. Bukankah Rasulullah sudah melarang tadi untuk tidak turun? Maka mereka tetap turun, sebagian yang tinggal. Maka datanglah dari balik bukit Khalid bin Walid, yang pada waktu itu masih kafir, panglima perang yang tidak pernah kalah, baik ketika kafir maupun ketika muslim. Akhirnya dia rebut bukit tadi. Begitu orang-orang kafir tahu bahwasanya bukit sudah direbut, kemudian dipanahi pasukan kaum muslimin. Kaum muslimin yang menyerang tadi berbalik lagi, dikejar lagi oleh orang kafir Quraisy. Terkepunglah kaum muslimin. Kemenangan yang sudah di depan mata sirna, kalah. Rasulullah terpanah kakinya, patah giginya, para sahabat banyak yang meninggal. Maka diingatkan oleh Allah bagaimana hukuman bagi orang-orang yang melanggar perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata para ulama? Para sahabat itu tidak pernah melawan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali saja dia melanggar perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah jadikan kekalahan padanya. Allah hinakan, Allah berikan mereka kekalahan. Maka apa kata para ulama? Bagaimana dengan kita pada hari ini? Bagaimana kita bisa menang melawan orang-orang kafir, sementara begitu banyak larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita langgar? Bahkan kita tidak peduli apakah ini perintah atau larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemenangan itu masih jauh. Kenapa? Sebab kekalahan seseorang itu durhakanya mereka terhadap perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama mengatakan dua penyebab terbesar
yang menimpa kaum muslimin berupa musibah dan kekalahan. Yang pertama, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, durhaka kepada Rasul, ya, utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini menyebabkan musibah. Lihat kaum Nuh, ketika dia durhaka kepada Nuh, Allah azab dengan banjir besar. Lihat kaum Saleh, ketika dia durhaka kepada Nabi Saleh, Allah azab. Lihat kaum Hud, ketika dia durhaka kepada Nabi Hud, Allah azab, ya. Lihat kaum Musa, kaum Lut dan yang lainnya. Semua yang durhaka kepada nabinya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, seseorang tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan contoh dan tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an ibudullaha wajtanibut taghut. Kami utus kepada setiap umat seorang rasul. Apa tugas rasul tadi? An ibudullah, menjelaskan kepada manusia bagaimana cara beribadah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi sembahan-sembahan selain Allah. Allah wajibkan kita beribadah Bapak Ibu. Tapi Allah nak pala pesewa. Kalau Allah pala pe itulah macam-macam. Ada yang solat maduk ke sinan, ada yang solat maduk kamari, ada yang maduk ke sinan, ada yang meletakkan tangannya di siko, ada yang meletakkan di siko. Kenapa? Allah bebaskan. Tapi apa kata Allah? Kami utus kepada setiap umat itu seorang rasul. Apa tugasnya? Menunjukkan apa syariat yang Allah turunkan. Apa Ibu? Ada Allah langsung menurunkan wahyu kawak Pak Ibu? Tidak. Melalui siapa tahu cara beribadah kepada Allah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya apa kata Nabi? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melaksanakan suatu amal yang tidak kami contohkan, yang tidak kami kerjakan, Nabi pastikan tertolak. Kenapa? Karena panduannya, tuntunannya, kunci jawabannya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ambillah manasik haji kalian dariku, kata Rasulullah SAW. Kenapa? Allah yang turunkan kepada Nabi. Makanya Allah yang turunkan kepada Nabi, maka kita mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Awak ujian di sekolah Pak Ibu, ada tak kunci jawabannya Pak Ibu? Ada. Awak lulus, nio masuk PNS, nio melamar kerajo dan segala macamnya, ikut ujian, ada tak kunci jawabannya Pak Ibu? Ada kisi-kisi, ada kunci jawabannya. Ikut surga dan neraka. Ini berkaitan dengan hak-hak Allah, ada tak kunci-kuncinya? Ada. Yang penting Ustaz ibadah selalu yang kamu nerima kan Allah. Baik awak lakukan itu ada perintah Nabi atau tidak kan Allah yang betul, Allah yang menerima. Tapi kunci-kunci jawabannya ada. Barang siapa yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah lan tadillu abada, dia tidak akan sesat selama-lamanya. Kaum muslimin Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir sebuah kisah yang menunjukkan kepada kita standar kebenaran itu bukan perasaan, bukan akal, tapi sunnah Rasulullah SAW. 3 orang pemuda datang dia ke rumah Nabi. Tidak ada Nabi, yang ada adalah istri Nabi. Wahai ummahatul mukminin, bagaimana ibadah Nabi? Dikisahkan ibadah Nabi, tentu dahsyat. Maka dia mengatakan, mulai hari ini saya tidak akan berbuka-berbuka, saya puasa tiap hari. Yang kedua mengatakan, saya tidak akan tidur-tidur. Mulai dari setelah Isya sampai menjelang subuh, saya sholat saja. Yang ketiga mengatakan, saya tidak akan nikah. Terganggu ibadah dengan nikah, saya tidak akan menikah, fokus ibadah. Terdengar oleh Nabi, dipanggil ketiga-tiganya. Kalian yang mengatakan begini dan begini, benar ya Rasulullah? Aku, kata Rasulullah, orang yang lebih bertakwa daripada kalian. Adapun aku berpuasa juga berbuka. Aku tidur juga sholat. Tidak sholat saja sepanjang malam. Aku juga menikah.
Man raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang benci dengan sunnah-sunnahku ini, dia bukan bagian dari. Puasa tiap hari. Elok tak kerjanya Pak Ibu? Elok. Rancak daripada mandiang Ustaz. Daripada korupsinya. Tapi apa kata Nabi? Tidak rancak dong. Karena patokannya siapa? Nabi, aku kata Nabi. Berpuasa juga berbuka. Ternyata apa yang dia kira bagus, kecek Nabi tidak bagus. Standarnya adalah perkataan Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, solatnya sepanjang malam. Rancak tak Pak Ibu? Rancak benar aku. Ya, solat dia. Tidak mengunci yang tidak menonton, solat sepanjang malam. Tapi apa kata Rasulullah? Aku solat juga tidur. Tidak seperti itu sepanjang malam. Ya, artinya ada istirahat. Ini yang sunnah Rasulullah. Kemudian yang ketiga, yang tidak menikah-nikah dah. Fokus di ibadah kan rancak menurut pikirannya tuh. Rancak menurut hatinya. Iku yang bisa mengajak untuk bisa sama dengan Rasulullah. Tapi Rasulullah katakan, aku menikah. Jadi standarnya apa Pak Ibu? Pikiran awak, perasaan awak, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini standarnya. Jadi standar kebenaran dari agama ini adalah apa yang dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama mengatakan hukum asal dari ibadah itu adalah haram. Kenapa tidak boleh kita sembarang-sembarangan ibadah? Ambo mimpi dari malam Ustaz. Itu ambo sebut Nabi. Nyuajannya ambo kalimat-kalimat. Ya. Maka itu tidak berlaku. Kenapa? Agama sudah sempurna. Maka Khadijah radhiyallahu anha, istri Nabi, dan para sahabat yang awal-awal masuk Islam, mereka belum melaksanakan sholat 5 waktu. Kenapa Bapak Ibu? Alun turun syariatnya lain. Kapan turun syariat 5 waktu? Ketika Khadijah meninggal, ketika paman Nabi meninggal, Allah hibur untuk Isra dan Mi'raj, barulah ada syariat sholat 5 waktu. Begitu juga dengan para sahabat di Makkah. Belum ada mereka puasa Ramadan. Kenapa? Belum turun syariat puasa Ramadan. Kapan turunnya? Ketika di Madinah. Bakok Nabi tidak nyokreasikan seseorang, nyobuek seibadah seorang. Nabi tidak berani. Kenapa? Harus ada perintah dulu. Kaum muslimin Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang-orang Yahudi bertanya kepada Rasulullah, yang ruh itu Nabi Muhammad? Apa yang ruh tu? Nabi tidak berani jawab. Bagi sebagian awak kan ketika ditanya, ambo kalau masalah agama aku ya tidak berajalah, tapi ambo mengerti. Ketika Nabi ditanya, Nabi diam, tunggu wahyu turun. Yas'alunaka 'anir ruh, baru Nabi berani menjawab. Ketika datang wanita bertanya tentang haid, Nabi tidak berani jawab kecuali turun wahyu. Yas'alunaka 'anil mahid. Ya, ketika mereka bertanya tentang haid dan segala macamnya. Kaum muslimin Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti kecintaan. Kita membenarkan semua yang datang dari Nabi. Kita melaksanakan perintah Rasulullah SAW. Kita meninggalkan apa yang dilarang Rasulullah SAW, dan kita tidak beribadah kecuali dengan apa yang dituntunkan Rasulullah SAW. Agama ini dari Allah. Allah turunkan utusannya. Kemudian dijelaskan cara beragama. Kemudian kita cari kreasi lain. Kira-kira Pak Ibu kok punya karyawan yang tidak patuh terhadap peraturan Bapak Ibu? Bapak Ibu terima tidak? Tidak diterima. Awak kira-kira Pak Ibu, awak ni menjahit baju ke tukang jahit. Awak kecian sakunya 2. Ya tak? Kemudian disiko tidak pakai tidak pakai kancing, ya, cukup pakai resleting nyobue sakunya cie, kemudian nyoagiah kancing dari atas ke bawah. Nio nak apa Ibu menerima? Ndak ikut yang bawa pesan. Begitu juga ibadah yang dipesankan oleh Allah disyariatkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka beragama ini mudah sekali. Apa yang perintahkan Nabi, kerjakan. Apa yang dilarang oleh Nabi, tinggalkan. Kenapa? Karena itu bukan syariat dari agama kita. Kaum muslimin Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja kita meyakini agama ini sudah sempurna. Di ketika turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath, Abu Bakar menangis terseduh-seduh. Ya, setelah Nabi wafat ditanya oleh orang, "Kenapa engkau menangis?" Allah telah menjelaskan bahwasanya manusia telah berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Islam telah sempurna. Nabi dekat wafatnya lagi. Makanya aku menangis, kata Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kenapa? Islam sudah sempurna. Nabi Muhammad sudah diwafatkan. Tidak ada lagi syariat baru. Tidak ada lagi ajaran baru. Semuanya sudah terkunci dengan syariat Islam. Makanya Bapak Ibu, tidak ada istilah adonan tasire, adonan tasurua. Islam ini sudah disampaikan semuanya. Apa kata para sahabat? Lailuha kannahariha. Ibarat malam, kalau Islam itu seperti malam, dia bagaikan siang. Begitu jelasnya, tidak ada yang tersembunyi. Ya, kalau seandainya terbang seekor burung, satu syariat berada di kirinya, satu syariat berada di sayap yang sebelah kanannya. Sungguh kami telah mengetahui semuanya. Ini kata para sahabat radhiyallahu anhu. Baik kaum muslimin Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menjadikan kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah kumpulkan kita kelak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.